Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di siang hari ini, hari Minggu, saya melihat-lihat scroll-scroll ada orang yang lagi ceramah marah-marah di Banten. Dengan judul ceramahnya, judul video di YouTube-nya, nyesel gak nonton. Si Imad disikat di sarangnya sendiri. HBS ceramah di Banten jam 4 pagi ditunggu. Luar biasa kan? Judulnya propaganda banget. Tapi ya wes lah ya. Nggak apa-apa. Dia ngamuk, marah-marah. Mengajukan pertanyaan ke masyarakat di sana. Kira-kira menurut kalian, si Imad pintar atau goblok? Jawab. Si Imad pintar atau goblok? Nih, sebelum saya tayangkan videonya, saya di sini mau bertanya dulu nih kepada kalian-kalian. Jika kemudian pertanyaan itu saya kutip, saya ambil, cuma imadnya diganti jadi Bahar. Coba di sini jawab ya, jawabnya di komentar. Menurut kalian, si Bahar pintar atau goblok? Coba jawab. Bila pertanyaan itu saya ganti, saya ambil, dihapus nama imadnya menjadi Bahar. Coba jawab. Menurut kalian, si Bahar pintar atau goblok? Jawab. Mohon maaf ya, bila kurang sopan. Saya hanya mengutip, saudara. Artinya pertanyaan itu nantilah kita bahas. Kita dengarkan dulu, saudara. Ceramah Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Mulai sekarang bilang sama Imad, kalau marhabanan jangan pakai ya Habib. Sebab dia yang ngomong Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Betul? Orang yang itu pintar goblok. Pintar goblok. Pintar goblok. Ngarakan Banten siap. Betul. Nah, coba bayangkan dia bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Coba kalian bayangkan. Imam, kau bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Berarti jangan sampai lidah kotormu menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Haram. Dia kan ngomong nggak ada dalam ajaran Islam. Berarti pantas nggak lidah kotornya dia? Nggak pantas. Untuk mengucapkan Muhammad Habibullah. Pantas nggak? Pantas nggak? Jadi orang goblok banget ya bangsa. Ngaji mahal orang benar lagi. Apa muridnya Pak Jibu bilang? Yang kedua, Kiai, apa hukumnya memanggil dengan sebutan Habib? Apabila orang yang dipanggil dengan sebutan Habib itu bisa membuat dia bangga diri, ujub, ria, tidak fakir dengan Islam, maka hukumnya haram. Ketahuan banget nggak benci dengan Habib? Ketahuan banget nggak? Coba kalian nanya di sana, Beb, apa hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan Habib? Tanya. Apa hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan Ustaz, dengan sebutan Kiai, dengan sebutan Abuya, dengan sebutan nama, dengan sebutan ajaran? Apa hukumnya? Udah begitu aja jawabannya, kita buat apa aja. Harusnya ngasih jawaban itu yang insaf, yang tawasud. Kalau jawaban begitu kan kelihatan banget bencinya sama aku. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
Ini uruf, tahu uruf? Uruf. Adat istiadat yang sudah secara merata. Ayo saya tanya orang Banten, saya tanya orang sekarang. Anak cucu Nabi di Indonesia, urufnya, kebiasaannya dipanggil siapa? Dipanggil siapa? Mau yang bodoh? Dipanggil siapa? Mau yang pintar? Mau yang jelek? Mau yang ganteng? Mau yang miskin? Mau yang kaya? Mau yang kecil? Mau yang muda? Mau yang tua? Dipanggilnya siapa? Kenapa? Karena udah menjadi udah menjadi kebiasaan. Ada muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Contoh di Al-Quran. Di Al-Quran memang ada zakat fitrah harus pakai beras. Ada nggak? Sehingga yang dipakai adalah adat. Kebiasaan masyarakat setempat itu makanan pokoknya apa? Kalau makanan pokoknya gandum, zakat fitrahnya pakai gandum. Kalau kebiasaannya adatnya pakai beras, ya pakai beras. Oke, jelas? Sebelumnya, kira-kira menurut tanggapan kalian seperti apa? Silakan komentar di bawah ini. Apa tanggapan kalian? Saya garis bawahi dulu ya, sebelum masuk terlalu jauh. Ceramah Bahar Smith, ceramah Kang Bahar di Banten, yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk, ya, yang bahkan menggoblok-goblokkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu tidak membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Itu pertama ya. Sekali lagi, ceramah Kang Bahar itu tidak membatalkan, tidak sedikit pun mempengaruhi keabsahan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, memang Kiai Haji Imad urusan Habib katanya tidak ada dari dulu. Mungkin menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu kan gelar yang kemudian diklaimkan sebagai cucu Nabi Habib itu kan hanya berlaku bagi orang-orang Baklawi itu ya. Karena keturunan Wali Songo itu bukan Habib, tapi Sayyid. Ya, Habib ada. Cuma gelar itu, sifat itu hanya didapatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cucu-cucunya. Ketangkep gak? Bukan berarti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan bahwa Habib itu tidak ada. Gelar Habib itu tidak ada. Ada gelar Habib, cuma disematkannya bukan ke cucunya, tetapi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi, beliau mengatakan itu kan kebiasaannya. Di Indonesia, cucu-cucu Nabi itu dipanggil Habib. Kebiasaan sejak kapan itu? Yang saya tahu, cucu-cucu Nabi dulu itu Sayyid. Yang saya tahu nih, Habib ini belakangan ini yang populer itu ya. Belakangan ini. Yang saya tahu nih. Ya Sayyid. Dulu cucu-cucu Nabi itu dipanggil Sayyid. Tuh kalau kemudian berbicara urf, kebiasaan. Oke, poinnya gini lah. Kalau memang apa yang menjadi keyakinan Kang Bahar itu tidak akan ada yang bisa menggeserkan karena saking kuatnya beliau sebagai cucu Nabi, maka saya kira tidak usah lama-lama bertele-tele, buktikan aja melalui debat ilmiah, melalui antitesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan kemudian yang kedua melalui tes DNA. Itu kan, kalau memang kuat, yakin 100%. Kan itu sangat simpel dan sederhana. Karena yang bisa
membatalkan tesis ya hanya antitesis. Bukan ceramah-ceramah provokatif di atas panggung, bukan. Itu ceramah-ceramah provokatif. Ceramah-ceramah yang kemudian satu arah, tidak dua arah. Nggak adil. Makanya, satu kali lagi saya katakan, ceramah seperti itu tidak lantas sedikit pun mengurangi keabsahan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang bisa mengalahkan tesis ya antitesis. Mengalahkan ilmu ya ilmu, bukan provokatif. Bukan kemudian pembenaran sepihak. Bukan provokasi kepada masyarakat, ini si Imad ini pintar atau goblok. Ya di depan jamaahnya pasti mengatakan goblok. Ya iya pasti, nggak mungkin mengatakan pintar. Nggak mungkin, 100% nggak mungkin. Makanya pertanyaan itu saya pakai di sini. Kira-kira menurut kalian nih, kalau pertanyaan itu saya ambil, imannya diganti menjadi Bahar. Bahar, si Bahar, pintar atau goblok? Saya yakin yang nonton di sini kebanyakan orang-orang yang menggunakan akal sehat. Coba. Banyaknya mungkin yang akan mengatakan goblok. Coba. Dites, kita lihat di komentar nanti. Artinya, ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang akan bisa menyelesaikan persoalan itu buatkan dialog, buatkan perdebatan, buatkan ruang diskusi. Biar kelihatan siapa yang sebetulnya palsu dan siapa yang sebetulnya benar. Atau tes DNA. Kan itu bakal menyelesaikan persoalan. Kalau seperti itu nggak bakalan menyelesaikan persoalan. Itu menambah persoalan, saudara. Apalagi kemarin, para putra Wali Songo berkumpul di Jakarta. Haul Wali Songo. Wah, bagaimana kemudian pernyataan-pernyataan dari keturunan Wali Songo. Tegas, lugas, solid. Ada Kiai Imad di sana. Tentang nasab. Ba'alawi salah satunya. Kiai Said Akil Siraj sudah turun gunung. Beliau mengatakan, kalau urusan ilmu jangan dilawan dengan arogansi. Jangan dilawan dengan emosi. Ya, selesaikan ilmu dengan ilmu. Karena sifat ilmu itu adalah jujur. Karakter ilmu itu adalah jujur, saudara. Jadi nggak mungkin ilmu itu bisa dibodohi dan dibohongi. Karakter ilmu itu jujur. Nggak mungkin bisa dilawan dengan provokasi. Nggak mungkin bisa. Ya, lihat aja nanti umat akan seperti apa. Melihat, merespon ceramah Kang Bahar seperti itu. Apakah umat lalu kemudian menganggap bahwa ini bantahan tesis Kiai Haji Imad, atau malah mentertawakan ceramah kayak gitu? Kalau orang yang sehat, saya yakin itu mentertawakan karena sama sekali nggak membatalkan tesis tuh. Menggoblok-goblokkan orang di depan jamaahnya, di depan pengagumnya. Ini kan apa ini namanya? Begitu ya. Kita harus mulai cerdas, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selama perdebatan belum terjadi, maka selama itu pula saya pribadi berkeyakinan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tesisnya memang benar. Atau kalaupun tidak 100% benar, saya punya keyakinan minimal 80% atau bahkan 90% tesisnya memang benar. Tidak terbantahkan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.